Wena, selamat pagi. Ya, saya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Wahyu tentang materi PPKN. Sudah begitu semangatnya kalian mengikuti. Ya, untuk jam kedua ini memang hari ini khusus karena Bu Wahyu nanti ada tugas untuk mengikuti webinar, sehingga khususnya hari ini tukar jam. Saya biasanya jam pertama Pak Geno. Untuk hari ini saya jatuh jam kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya, menambah pengetahuan bagi kalian, walaupun memang di masa pandemi ini untuk sementara atau PJUK tidak ada praktek, tapi untuk KBM, pembelajaran, keterampilan itu bisa diambil tugas pembuatan video seperti kemarin di semester 1. Ya, untuk menyingkat waktu, baiklah kita berdoa terlebih dahulu, kita tundukkan kepala sejenak, mohon petunjuk, pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, mulai. Selesai? Yang bisa mendengar suara saya, lambaikan tangan. Ayem. Iya, ayem. Dan istri. Ada Aura, Prima, Natalia, enggak ada padanya. Tiaratri, Wena, Cahya Rahma, Aisyah. Ya. Terima kasih. Kemarin di minggu kemarin saya sudah menyampaikan PKJR, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Kemudian tugasnya sudah sebagian besar sudah pada mengumpulkan. Tapi tugas yang 2 minggu yang lalu, yaitu materi tentang senam lantai, ini sudah pada masuk, dan kebetulan saya belum selesai koreksi karena datangnya pekerjaan kalian juga menyipil, tapi masih ada juga yang sibuk menanyakan, Pak ada tugas apa enggak, berarti enggak ikut Zoom. Ya. Minggu kemarin saya memang tidak memberikan tugas terstruktur, tapi nagih tugas untuk pembelajaran yang saya sampaikan, yaitu materi tentang senam. Baiklah, untuk hari ini kita sampaikan materi tentang bola basket, permainan bola besar, karena dalam olahraga itu ada permainan bola kecil, ada permainan bola besar. Permainan bola kecil antara lain seperti bolanya kecil, ya, kayak kasti, ronde, skipers, kemudian bulu tangkis, termasuk sepak takraw. Nah, untuk bola basket sendiri adalah termasuk permainan yang menggunakan bola besar. Ini sudah bukan hal yang asing karena di kelas 7 kalian sudah pernah mendapatkan materi untuk permainan bola basket. Yang pertama, secara singkat dulu. Ya, secara singkat. Sebelum ke sana tujuan pembelajaran. Sama dengan
dengan KD-KD yang pernah saya sampaikan. Jadi ada tiga hal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang pengetahuan itu untuk mengetahui atau untuk memperdalam pengetahuan kita tentang permainan bola basket. Bola besar, permainan bola besar, khususnya permainan bola basket. Dan untuk yang aspek keterampilan itu untuk ya mempelajari teknik dasar, pembelajaran gerak spesifik dalam permainan bola basket itu seperti apa. Kemudian yang sikap yaitu untuk menanamkan perilaku kerjasama, karena bola basket itu termasuk permainan dilakukan secara beregu, tidak bisa sendiri. Kalau latihan bisa sendiri, tetapi untuk permainan bola basket ini adalah permainan yang dilakukan secara beregu, baik itu regu putra ataupun regu putri. Satu regunya terdiri 5 pemain. Barangkali sudah ada yang ikut ekstra permainan bola basket. Hal ini sudah bukan hal yang baru lagi. Jadi kerjasama tim yang terpenting adalah kerjasama tim, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. Karena apa? Unsur toleransi di sini dimasukkan karena keterbatasan peralatan yang ada di sekolah, sehingga diperlukan toleransi. Itu terutama nampak pada pembelajaran praktek yang sering menggunakan bola atau memanfaatkan ring. Siapa lagi perlu pembagian atau perlu toleransi, kerjasama, disiplin, toleransi. Itu untuk tujuan pembelajaran permainan bola besar, bola basket. Jadi ada 3 aspek tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah sejarah singkat. Permainan bola basket ini sebenarnya permainan yang tidak sengaja ditemukan. Ditemukan oleh Dr. Jim Naismith. Jim Naismith tanggal 15 Desember tahun, kamu belum lahir, saya juga belum lahir itu. 1891. Mungkin bapak kamu saja, mbah kamu saja belum lahir. Jadi Dr. Jim Naismith ini adalah seorang guru olahraga, dosen tepatnya. Dosen di sebuah perguruan, kemudian mengadakan perkumpulan atau komunitas di daerah Springfield sana. Nah, ini mengembangkan permainan bola basket. Oke. Siapa Dr. Jim Naismith? Itu guru olahraga. Nah, nanti kalian kalau besar, lulus SMP, SMA, kemudian kuliah, bisa ngambil jurusan olahraga, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, dan bisa diabadikan. Lanjut. Saya kira sejarah singkat ini tidak perlu panjang lebar kita sampaikan. Lanjut pada induk organisasi. Induk organisasi permainan bola basket itu ada 2. Yang tingkat nasional. Tingkat nasional itu namanya Perbasi, yaitu Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Sama dengan olahraga yang lain. Sama dengan cabang olahraga yang lain. Punya induk organisasi yang mengatur peraturan, permainan, jadwal, kemudian perwasitan. Ini diatur untuk tingkat nasional itu Perbasi. Kemudian untuk tingkat internasional, tingkat dunia, itu namanya FIBA. FIBA. Kalau dalam kemarin yang bola voli PBVSI itu untuk tingkat nasional, kemudian internasionalnya IBF, ya, International Bola Voli Federation. Ini untuk bola basket itu Federasi Internasional di Basketball Amatir.
Lanjut pada teknik dasar. Sama dengan permainan cabang yang menggunakan bola besar. Jadi ada teknik dasarnya. Teknik dasar yang pertama yaitu cara melempar bola atau mengoperkan bola. Disebut juga dengan passing. Ini dioperkan kepada teman, bukan kepada lawan, ya kan? Karena permainan beregu sebanyak 5 orang pemain, kemudian siapa yang paling banyak memasukkan bola ke ring atau ke keranjang atau ke ring basket itu regu yang menang. Maka diperlukan teknik dasar yang pertama, passing. Cara mengoperkan bola kepada teman dalam satu regu. Jenis operan ini dibagi 3. Yang pertama adalah chest pass. Chest pass itu adalah operan setinggi dada. Setinggi dada. Di depan dada, bola dipantulkan atau langsung kepada teman. Itu namanya chest pass. Operan bola setinggi dada. Kemudian ada yang operan dari samping. Yang kedua, baseball pass. Dari samping. Kemudian yang ketiga, operan melalui atas kepala. Jadi dilempar kayak lemparan throw-in, lemparan ke dalam melalui atas kepala. Itu namanya overhead pass. Chest pass, baseball pass, dan overhead pass. Itu adalah teknik dasar yang pertama. Jadi apa? Yang pertama adalah passing, cara mengoperkan atau cara melempar bola ke arah teman. Ada chest pass, ada bill pass, ada overhead pass. Teknik dasar yang kedua yaitu teknik dasar dribble atau menggiring bola. Apa yang dimaksud dengan dribbling atau dribble? Kalau dalam sepak bola, sama-sama permainan bola besar, itu dribblenya dengan kaki. Nah, dalam permainan bola basket, cara mendribblenya adalah dengan tangan. Boleh, ya, dengan tangan. Caranya bagaimana? Yaitu memantul-mantulkan bola dengan satu tangan. Bisa dilakukan dengan cara berlari atau dengan berjalan. Sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak mungkin selama 20 menit lari terus. Kan ada bola out, bola lemparan atau inbound, ya bola lemparan ke dalam. Itu kemudian saat menyerang, saat bertahan ini memerlukan dribble, memerlukan memantulkan bola. Ya, dipantulkan dengan satu tangan, bukan dengan dua tangan. Kalau dengan dua tangan itu pelanggarannya, kecuali 1-2 kali kemudian ditembakkan ke ring atau dioperkan ke arah teman. Tapi prinsip dribbling itu menggunakan satu tangan. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, boleh sambil berjalan, boleh sambil berlari. Yang kedua. Dan yang ketiga. Yang ketiga adalah shooting. Shooting bukan shooting film, tapi shooting menembak. Menembakkan bola atau memasukkan bola ke dalam ring basket. Yaitu dengan satu atau dua tangan. Bisa dengan satu tangan, bisa dengan dua tangan. Sana kamu perhatikan halaman paket kalian di halaman 49. 49 di sana ada cara melakukan shooting. Boleh sambil meloncat, boleh dengan jinjit atau menjulurkan kaki saja. Ini
untuk shooting, yaitu menembakkan, memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring dilakukan dengan satu atau dua tangan. Tapi kalau dribble tadi satu tangan. Lanjut, yang keempat adalah layup shoot. Layup shoot. Layup shoot. Jadi menembak ke ring dengan cara melompat atau melayang. Menembakkan bola ke dalam jaring atau ke keranjang atau ke ring dengan cara melayang. Dan di bolanya dipantulkan ke papan. Itu layup shoot. Ya, sambil pelan-pelan saya ulangi lagi ya. Tidak apa-apa, Bu. Satu tadi apa? Passing, mengoperkan bola ke arah teman. Yang kedua, dribbling, yaitu memantul-mantulkan atau menggiring bola dengan satu tangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah shooting, yaitu dengan cara menembakkan bola ke ring, boleh dengan meloncat, boleh dengan jinjit, ya boleh dari tempat, boleh dengan meloncat. Yang keempat adalah layup shoot atau tembakan yang dilakukan sambil melayang dengan cara memantulkan bola ke papan. Ini biasanya 3 langkah. Ya. Langkah yang pertama itu panjang. Langkah yang pertama panjang. Macam-macam layup shoot itu ada 2 sebenarnya, underhand up shoot dan overhead layup shoot. Under itu dari bawah, jadi bola dimasukkan ke keranjang dengan ayunan 1 atau 2 tangan, tapi dari bawah. Ya, dari bawah. Nah, yang overhead itu langsung atas. Bolanya dari atas kepala. Itu overhead. Tapi yang dari bawah itu underhand up shoot. Under itu bawah, hand tangan, shoot itu menembakkan bola dari tangan dari bawah. Nah, yang overhead layup shoot itu adalah dari atas kepala. Jadi layup shoot itu ada 2, underhand up shoot dan overhead layup shoot. Kemudian dapat kalian buka itu halaman 50. Halaman 50. Halaman 50 di sana ada gerakan spesifik layup shoot. Jadi persiapan, ada gerakan dan sikap akhir. Jadi ada semacam itu alurnya. Persiapannya bagaimana? Yaitu menghadap ke arah lemparan, kemudian kaki dibuka selebar bahu, kemudian gerakannya adalah menembakkan bola, melepaskan bola, dan yang terakhir mendarat dengan kedua lutut, ujung telapak kaki, kemudian saat mendarat itu dengan mengeper supaya kakinya tidak cedera. Kemudian yang berikutnya, setelah layup shoot, ada passing, dribbling, shooting, layup. Kemudian yang kelima adalah pivot. Pivot itu bukan pivot. Pivot itu adalah gerakan berputar dengan salah satu kaki sebagai tumpuan atau as, yang bertujuan untuk mempertahankan bola agar tidak direbut oleh lawan. Ini gerakan dasar yang harus dikuasai tadi. Jadi ada dribble, passing, pivot, layup atau shooting. Kemudian pivot itu yaitu gerakan berputar dengan salah satu kaki sebagai tumpuan yang bertujuan untuk mempertahankan bola agar tidak direbut oleh lawan. Pivot. Yang penting kamu tahu dulu.
nanti lebih jelas dalam praktek. Sebenarnya ada videonya, tapi belum sempat saya tayangkan hari ini, mungkin pada pertemuan yang akan datang. Nanti untuk gerakan masing-masing gerakan. Jadi kalian bisa memahami ini dulu, kemudian nanti lihat di YouTube ada pertandingan bola basket. Oh, ini yang dimaksud dengan dribble, ini yang dimaksud dengan shooting, ini yang dimaksud dengan layup. Bahkan di Amerika Serikat itu kan sangat membudaya untuk bola basket. Di sana pemainnya tinggi-tinggi karena ringnya juga tinggi. Ukuran yang normal atau sesuai dengan aturan FIBA ataupun paper basi itu ukuran ringnya itu 3 meter, 20. Jadi pemain voli atau pemain basket di luar itu memang selain didukung oleh postur tubuh yang tinggi, hampir 2 meteran, itu tujuannya itu untuk mendekatkan atau postur yang mendukung pada permainan tersebut. Lanjut, yang nomor 6. Yaitu teknik dasar screen, membersihkan atau pembayangan. Kalau ada teman yang mau istilahnya menyerang ke daerah lawan, ini ada petugas khusus dari tim kita, teman kita, regu kita yang harus melakukan screening, yaitu membayangi atau membatasi pembayangan regu lawan agar yang membawa bola itu bisa secepatnya mendekati ring. Teknik pembayangan pada lawan untuk membantu tim dalam melakukan penyerangan ke daerah lawan. Tetapi screening ini harus hati-hati karena seringkali screening yang tidak bersih, screening yang tidak sportif itu bisa mendatangkan pelanggaran. Padahal kalau pelanggaran beberapa kali, maka pemain tersebut tidak boleh dimainkan. Screening dalam permainan bola basket ada teknik dasar yang dimaksud dengan screening. Oke, lanjut. Yang ke-7 yaitu inbound. Inbound itu lemparan bola ke dalam lapangan. Apabila bola keluar kan ada lapangannya, indoor maupun outdoor itu kan ada garisnya, garis tepi atau garis belakang lapangan. Kalau bola keluar dari lapangan, maka ini dilakukan lemparan bola ke dalam lapangan. Misalkan regu A yang mengeluarkan bola menyentuh bola terakhir, maka yang melakukan lemparan adalah lawannya dan sebaliknya. Ini namanya inbound. Tujuannya apa inbound ini? Sebenarnya untuk mempercepat, perlu kejelian. Pemain yang melakukan inbound mana melihat teman kita yang tidak dikawal oleh regu yang lain. Teman kita yang tidak dikawal oleh pemain lain. Kita kasih bola, entah itu dengan overhead tadi, lemparan dari atas, atau chest pass dengan bola pantun. Biasanya karena jumlah regunya sama, 5 pemain, satu orang dikawal 1 pemain. Nah, ini perlu kejelian, ke teknik dan strategi untuk bisa menciptakan peluang untuk menghasilkan poin atau angka, yaitu dengan cara membuat gol atau membuat bola masuk ke ring lawan. Salah satu teknik dasar yang dikuasai dan perlu dilakukan adalah inbound, yaitu lemparan bola ke dalam lapangan. Jika terjadi bola keluar dari lapangan permainan, maka dilakukan dengan inbound. Boleh dari samping, boleh dari belakang garis, karena sesuai dengan keluarnya bola dari mana. Bedanya dengan sepak bola, kalau sepak bola kan kalau keluar dari garis belakang pertahanan itu biasanya bisa corner kick, tendangan sudut atau tendangan gawang. Nah, di dalam bola basket itu inbound atau lemparan bola ke dalam lapangan.
Lanjut. Selanjutnya adalah gerak spesifik. Ya, gerak spesifik itu gerak yang spesifik untuk bisa menguasai teknik dasar dalam permainan bola basket tadi. Saya ulangi lagi ya, secara cepat. Yang pertama tadi passing, yang kedua dribbling, yang ketiga shooting. Shooting apa shooting? Menembak. Yang keempat layup shoot, menembak sambil melayang. Yang kelima pivot, ya. Yang keenam screening, yang ketujuh inbound atau lemparan bola ke dalam. Itu antara lain teknik yang paling dasar dalam permainan bola basket. Lanjut, gerak spesifik tadi adalah gerak yang bertujuan untuk memperdalam atau menguasai teknik dasar tadi. Dalam buku kalian halaman 48, di situ ada 4 spesifik yang perlu dilakukan untuk menguasai teknik dasar. Karena kebetulan kelas 8 itu sebenarnya lanjutan materi teknik dari permainan bola basket yang sudah pernah kamu terima di kelas 7. Ya. Kelas 7 apa ya? Termasuk dribble, passing, itu kelas 7. Nah, di kelas 8 ini untuk memperdalam teknik dasar itu dengan yang utama yaitu dengan cara melatih gerak-gerak spesifik. Di dalam gerak spesifik itu mesti ada 3 alur atau 3 kegiatan. Yang pertama persiapan. Ya, persiapan. Tahap-tahap pembelajarannya persiapan, kemudian gerakan, kemudian sikap akhir. Mesti itu. Ya, baik itu shooting, baik itu layup, baik itu passing, semuanya mesti ada persiapannya, gerakan yang dilakukan dan sikap akhir. Ini untuk memperjelas setiap gerakan dalam teknik dasar. Kemudian untuk melakukan yang pertama, halaman 48 dalam buku kalian, itu bisa dibuka halaman 48. Gerak spesifik melempar bola basket melalui overhead yang dari atas, ya, atas kepala. Bisa dilihat gambarnya kalian di sana, itu melemparkan bola dari atas. Bagaimana posisi kakinya? Kedua kaki dalam posisi melangkah. BB itu bukan bau badan ya, tetapi berat badan agak condong ke depan. Tujuannya apa? Untuk bisa melemparkan bola, mendorong bola jauh ke depan. Kemudian gerakan ayunkan bola ke depan dengan lurus. Ini kesulitan kita di dalam permainan bola basket. Ini kalau hanya membayangkannya memang agak susah. Ya, agak susah. Memang ini gerak spesifik atau variasi gerak itu memang harus apa ya istilahnya dipraktek nih. Ya, praktek di lapangan. Kita baru bisa merasakan, baru bisa istilahnya paham dengan yang dimaksud dengan ini. Tapi paling tidak ada gambaran, di dalam permainan bola basket tadi saya sampaikan sampai secara singkat teknik dasar yang harus dikuasai, kemudian teknik latihan. Ini yang utama bagi anak-anak yang sudah masuk kegiatan ekstra atau mungkin bisa ikut ekstra atau klub ya, klub bola basket. Itu paling tidak menambah wawasan ya, menambah wawasan pengetahuan kita tentang permainan bola besar. Sana ada 4. Yang pertama itu melempar bola dari atas kepala, kemudian dilanjut menembak dengan 1 tangan, menembak dengan 2 tangan,
Dan yang keempat adalah latihan layup tadi, teknik dasar tadi. Jadi intinya itu, silakan kamu sambil belajar sambil membayangkan. Karena apa? Ini besok tesnya ya bentuknya harus bisa membayangkan. Karena kecenderungannya adalah di praktek, keterampilan. Jadi kalau kamu mengerjakan soal atau mengerjakan tugas atau mengerjakan yang terutama mengukur aspek pengetahuan, itu memang seolah-olah kamu bayangkan bahwa diri kamu itu melakukan permainan itu sendiri. Jadi itu anak-anak, untuk saat ini permainan bola basket baru saya sampaikan itu tentang tadi secara singkat, induk organisasi, kemudian pada teknik dasar dan gerak spesifik. Lanjut Bu, mungkin belum selesai hari ini karena sheet dalam PowerPoint lumayan banyak dan intinya pada teknik dasar itu tadi. Dan untuk hari ini saya kira sampai di situ dulu. Oke, sampai di situ dulu. Saya hanya mengingatkan saja untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, masih saya tunggu. Saya setia menunggu. Di 8A masih ada beberapa anak. Rafif, Rasya, kemudian Zinha, Salsabila, sinyal saya jelek, mati lampu. Kemudian 8B, masih beberapa anak juga yang belum masuk, terutama yang tugas senam kemarin. Ya, silakan, saya masih setia menunggu untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian untuk hari ini saya belum memberikan tugas, menyelesaikan tugas yang kemarin sudah saya bagikan di permainan di senam. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan dikumpulkan di grup kelas. Ini sudah banyak yang mengumpulkan, tapi masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas. Nanti Pak Guru akan kesulitan memberikan penilaian kalau tugasnya tidak terkumpul. Apapun bentuknya, kalau kalian ketinggalan dalam pembelajaran Zoom, ini bisa tanya kepada grup di kelasnya. Ya, grup di kelasnya, tugasnya apa. Hari ini, hari Kamis, saya belum memberikan tugas untuk PJUK. Ya, mungkin nanti di kesempatan yang lain saya juga akan mengadakan sama dengan Bu Ayu tadi, mengadakan penilaian pengetahuan dengan ulangan harian atau penilaian harian. Ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat, semangat apapun untuk kegiatan yang kita laksanakan, pembelajaran melalui PDR, pembelajaran dari rumah, melalui online, pembelajaran daring, itu yang bisa kita laksanakan hari ini karena memang situasi dan kondisi, terutama hubungannya dengan pandemi COVID ini belum berakhir. Bahkan ada surat edaran dari Bapak Gubernur Jawa Tengah tanggal 6 dan tanggal 7 tidak boleh keluar dari rumah. Nanti fasilitas umum akan ditutup, pasar, toko, kemudian tempat wisata, khususnya tanggal 6, tanggal 7 ini tidak dibuka karena ini program dari Gubernur Jawa Tengah di rumah 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7. Nanti akan ada rahasia itu. Hati-hati anak-anak kalau keluar, bahkan kalau perlu tidak usah keluar dulu, khususnya tanggal 6 dan tanggal 7 bulan Februari ini. Karena itu surat edaran sudah keluar dari Gubernur, tinggal ditindaklanjuti. Nanti akan ada rahasia dari petugas dari kepolisian, dari Satpol PP, kemudian ada dari gugus tugas.
Itu saja saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, konnichiwa. Konnichiwa. Mudah enggak gitu. Dimas. Makanan ini banyak itu. Lalu ngambil tabu sini Pak nilai. Apa kami sih?